Saya Ramdan Alamsah yang katanya pengacara terkenal. Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube-nya Ceker Me, cerita keren misteri. Jadi penulis novel horor itu nggak mudah, butuh mental yang kuat, butuh keberanian, butuh imajinasi jika kalian menulisnya dengan karangan. Tapi ketika kita menulis kisah nyata, benar-benar membutuhkan keberanian, membutuhkan benar-benar mental kita yang kuat, ya. Tidak jarang penulis novel horor sering diganggu hal-hal yang gaib. Nah, disinilah kebanyakan penulis-penulis horor dia akan mundur ketika ada gangguan kecil, sedang menulis sesuatu hal yang menyeramkan, tiba-tiba ada gangguan. Itu hal yang biasa yang dialami semua penulis novel horor, ya. Jadi ketika kita menulis misalkan tentang sosok-sosok makhluk astral, biasanya ada hadir di sekitar kita karena memang kita berdampingan dengan sosok-sosok manusia, bukan manusia, sosok-sosok astral itu seperti jin, ya. Ada misalkan istilah di Indonesia itu kuntilanak, gondoruo, atau tuyul, atau sebangsa apapun, ya. Apalagi ketika kita menulisnya membutuhkan waktu yang tenang, sepi, di tempat yang benar-benar jauh dari keramaian, pasti akan ada gangguan-gangguan kecil. Di sini Mama akan memberikan tips pada kalian. Ketika kalian menulis cerita tentang horor, kalian jangan pernah takut, ya. Biasakan sebelum menulis kita berdoa dulu supaya kita terhindar dari godaan-godaan makhluk yang tidak bertanggung jawab, makhluk yang jahil. Tentu saja ketika kita memiliki iman yang kuat, tidak takut dengan apapun gangguan dari bangsa jin, kita menulis akan merasa tenang meskipun ada gangguan-gangguan kecil. Mama pribadi pernah diganggu, ya, tapi itu hanya sebagai ujian saja, ya. Yang pastinya ketika kita menceritakan sosok-sosok astral tersebut, pastinya akan ada gangguan-gangguan kecil. Menjadi penulis horor memang tidak mudah, ya. Kadang-kadang ada yang cerita pada Mama mereka malamnya bermimpi buruk. Kadang-kadang ada yang bercerita tiba-tiba seperti diikutin, ya. Jadi ketika kalian menceritakan tentang horor, pastikan dulu dipikirkan matang-matang apa yang akan kita ceritakan, ya. Kemudian jika cerita tersebut di luar nalar kita, coba kita sesekali banyak membaca supaya kita banyak ilmu yang kita dapat sebelum kita menceritakan, tidak menjadi pro dan kontra, ya. Pronya mungkin sedikit, kontranya lebih banyak. Ini yang kita harus hindari. Menjadi penulis novel itu pastinya ingin dibaca, ya kan? Ingin dibaca pengikutnya. Yang harus kita lakukan sebagai penulis novel itu konsisten dulu, konsisten menulis. Kita jangan memikirkan seberapa banyak pengikut atau fan yang akan membaca cerita kita. Yang kita pikirkan dulu adalah konsisten bagaimana kita menulis supaya tulisan kita menjadi menarik dibaca semua orang, ya. Kita juga harus mempertimbangkan tulisan kita, bagaimana kita caranya menyajikan tulisan kita menjadi sebuah cerita yang sangat indah, sangat menarik, dibaca semua kalangan, atau tertentu misalnya ada cerita yang ada batas usia di atas 17 tahun ke atas. Kita sebagai penulis novel itu tidak boleh egois memikirkan harus banyak fan, tapi bagaimana kita konsisten menulis setiap hari, atau kita memberi jeda waktu 1 minggu sekali atau 3 hari sekali menulis untuk disajikan pembaca yang sekiranya tulisan kita itu benar-benar isinya sangat menarik dan dinanti pembaca. Nah, salah satu
Penulis yang kadang-kadang menyerah adalah ketika masih memiliki pengikut atau fan yang sangat sedikit. Ya, ini yang harus kita hindari karena tidak semua penulis prosesnya langsung cepat dan langsung banyak pengikut. Kita harus melalui proses dari awal, ya. Harus sabar, harus punya rasa sabar yang sangat banyak supaya ada hasil dari sebuah kesabaran itu, banyak pengikut yang akan membaca cerita kita. Seperti halnya Mamah pribadi. Awalnya Mamah juga pengikutnya sangat sedikit, tapi Mamah konsisten terus menulis. Dan akhirnya alhamdulillah membaca sangat banyak. Dan ketika kita sudah banyak pengikut kita, jangan lupa, tidak semua orang menyukai cerita kita. Ada juga orang yang tidak menyukai cerita kita. Ada fan, tentu saja ada hater. Nah, ketika kita senang dipuji fans kita, tulisan kita bagus, tapi kita juga harus siap kita dijudge hater yang tidak menyukai tulisan kita. Selama kritikan, selama komentar itu masih biasa saja atau tidak di luar batas, kita harus bisa menerima kritikan tersebut. Misalkan, tulisannya biasa aja, tulisannya jelek, Sekarang begini, terkadang ketika kita dipuji, ya, kita terlena, ada sifat atau perasaan senang dipuji, ya, alhamdulillah tulisanku bagus, gitu ya, tulisanku bagus. Ada suatu kesenangan tersendiri ketika dipuji, berbeda ketika dikritik, ya. Kalau kita punya jiwa yang baper, mudah tersinggung ketika ada pembaca yang mungkin pembaca ini lebih mengerti soal tulisan atau ejaan yang benar, ya, biasanya akan mengkritik. Tulisannya biasa aja, ini sepertinya kurang ini, kurang itu, kurang bumbu, pokoknya banyak gitu, ya. Nah, dari sinilah kita sebagai penulis novel tidak boleh memiliki emosi yang tinggi atau kita membalas dengan kalimat yang sangat buruk. Itu tidak boleh, ya. Sebagai penulis yang baik tidak boleh. Justru biasanya dari kalimat kritikan tersebut yang terkesan misalkan sepertinya tidak menyukai kita ambil ilmunya. Berarti tulisanku harus diperbaiki nih. Berarti tulisanku harus lebih maju lagi, harus belajar lagi, harus sering-sering membaca bagaimana ejaan yang benar. Mama sendiri kadang sama, kadang ada ejaan-ejaan yang tidak bagus, ya, jadi tidak sesuai dengan EYD. Sekarang itu kan sudah banyak, ya, di online, ya, di Google maksudnya banyak sekali ilmu-ilmu bagaimana cara menulis yang baik dan benar, begitu. Terkadang kritikan itu bisa membangun diri kita menjadi lebih baik selama kritikan itu kita pandang sebagai positif. Berbeda ketika kita memandang kritikan itu sebagai negatif, kita akan terpuruk, kita akan merosot semangatnya, ya. Jadi kita hindari seperti itu. Memang terkadang ada komentar-komentar dia merasa memberikan kritikan, tapi kritikan yang seperti mengejek atau menghina, bukan kritikan yang membangun supaya kita lebih semangat. Memang ada banyak sekali kritikan yang merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih bisa dari kita, merasa harus diterima kritikannya. Sebenarnya itu tidak bersahabat, karena kritikan yang sangat baik dan bersahabat biasanya kalimatnya juga sangat indah dan enak, ya, seperti itu. Semangat semuanya untuk menjadi penulis novel, jangan pernah menyerah, ya. Pokoknya kita konsisten, semua itu butuh proses. Untuk naik ke atas kita butuh proses, supaya ketika kita ada di atas kita menikmati semuanya.